Sebelum lanjut ke videonya, mohon dibantu like dan subscribe dulu. Terima kasih. Cuma cara kita idfa billati hiya ahsan. Mari kita tampilkan dengan yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itulah bentuk persatuannya. Saudara-saudara sekalian, kita sering melihat Israel Yahudi itu identik. Israel, Yahudi, Zionis itu satu. Padahal kalau kita cermati langsung dengan telaah sejarah, itu semua beda. Yahudi adalah urusan dengan keagamaan, Zionis adalah urusan mengembalikan daripada orang-orang Ibrani untuk kembali ke tanah yang dijanjikan oleh bapak moyangnya. Kemudian Israel adalah sebuah tempat untuk memadai semua kegiatan itu, maka dinamakan Haaret, negara. Nah, tatkala kita memahami itu, nanti kita tidak terjebak Israel Yahudi. Oh bukan, Israel itu isinya banyak sekali, Muslim pun banyak, kemudian Nasrani pun ada, tapi yang paling banyak itu Muslim di sana. Maka dijadikanlah bahasa Arab bahasa kedua. Tatkala ditanya mengapa orang Arab memusuhi kamu, kamu pakai bahasa kedua di sana. Man arafa lughata qaumin salima min afatihi. Siapa yang memahami bahasa sebuah bangsa, dia akan selamat dari aniayanya. Nah, orang Arab banyak, tapi tidak pernah mengatakan orang Arab, orang Israel. Berarti Israel mempunyai kekuatan mempersatukan bangsanya, bukan berdasar agama, karena Yahudi banyak sekali mazhabnya. Kalau kita hanya 4, sana itu banyak sekali. Kemudian Zionis juga punya misi sendiri untuk mengisi Palestina, negara yang sekarang menjadi Israel, diisi oleh kaum Ibrani yang tersebar di seantero jagat, yang nasibnya sampai di zaman modern pun jadi serangan orang-orang yang mengaku lebih tinggi derajatnya. Nah, itu terjadi karena bangsa ini menyatu di dalam nama, yaitu Bani Israel, negaranya negara Israel. Agamanya, agama yang dibawa oleh Bani Israel juga, Yahuda. Maka keluarlah Judaisme atau Yahudi. Dan Yahudi itu tampilnya belakangan sekali, bukan di zaman Musa, bukan di zaman Daud, bukan zaman Sulaiman, tapi menjelang lahir daripada Isa alaihissalam. Jadi sangat muda agama itu. Maka bahasanya Judaisme. Terus kemudian agama apa lagi yang di sana? Ya agama Taurat. Musa, Taurat. Daud, Zabur. Ibrahim, Suhuf Ibrahim. Suhuf Musa. Itu yang kemudian digabungkan oleh kisah yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat membaca semuanya. Dan versi-versi pemahaman kepada 3 unsur di dalam kehidupan Yahudi, Zionism, kemudian Israel. Yahudi tampil lebih tua daripada Zionism. Zionism itu di abad modern karena memang dahsyatnya Perang Dunia Pertama,
yang kemudian Nazi CS di Jerman membantai orang-orang Ibrani, orang-orang yang katanya Yahudi, atau orang-orang Smith, yaitu Ibrani itu Smith, Arab juga Smith, tapi Yahudi yang diberantas, sampai menimbulkan sebuah trauma sampai kepada trauma ketuhanan. Maka tatkala ditanya, di mana Yehuwa? Di tiang gantungan, di kamp konsentrasi. Artinya sudah tidak ada lagi pengakuan bahwa Tuhan Rahman Rahim. Kalau Rahman Rahim, katanya anak umur 4 tahun tidak usah digantung, dipites saja sudah mati, ini digantung sampai habis dan sebagainya. Timbullah orde-orde Tuhan sudah mati. Dari situ juga terus berkembang Karl Marx dan orang-orang yang militan-militan di dalam ilmu maupun dalam perjuangan itu keluarnya dari Bani Israel. Maka negara ditempati oleh mereka menamakan negara Israel. Dan sejak perjanjian Balfour tahun 48, Israel ditawarkan untuk merdeka, sambut. Ya. Dikasih garis demarkasi. Ini Palestina, ini Israel. Namun tatkala diberikan pada Palestina, lebih baik tidak merdeka daripada tidak semuanya. Maka awak yang seperti itu tidak bisa diselesaikan sampai sekarang. Malah karena ada perang, hukum perang itu siapa yang menang ya punya hak untuk menguasai tempat kecuali ada perdamaian. Nah, Israel selalu menang dalam perang, maka mengembang dan mengembang dan mengembang. Itulah kata pepatah, man sada bazza. Siapa yang menang dalam segala pertempuran, dia yang menguasai. Maka tuntutan kemerdekaan sekarang ini sebuah tuntutan yang sangat panjang, memerlukan diplomasi yang sangat panjang. Nah, itu buktinya dari tahun 48 sampai hari ini nada-nada untuk merdeka ya susah. Karena apa? Kekuatan Israel sudah memiliki kekuatan yang sangat masif. Nah, baru belakangan berbondong-bondong negara-negara Arab yang pulau kah, yang kecil kah, Saudi sendiri sudah hakikatnya sudah membuka karena penerbangan udaranya sudah dibuka. Yaman juga konon akan membuka, Oman juga konon akan membuka, Sudan membuka, dan lain semuanya. Nah, terjadilah ada katakan konferensi Islam, OII, oke, organisasi konferensi Islam. Nah, ini menolak, menyalahkan yang mengadakan perdamaian, tapi sama sekali belum pernah bisa mengendalikan kekuatan Israel. Saudara-saudara, dengan tampilnya walaupun hanya sedikit, itu menguntungkan Israel dan juga punya bargaining menyaratkan Israel jangan mengembangkan wilayah ke Palestina. Tapi sampai hari ini Palestina belum merdeka. Bukan dijajah oleh Israel, ya memang belum merdeka saja sampai hari ini. Maka pemahaman yang ada di mana-mana, khususnya yang penuh kefanatikan, menganggap itu perjuangan Islam. Yang sesungguhnya bukan perjuangan Islam, perjuangan nasionalisme bangsa Israel, bangsa
Palestina. Mari kita tengok lagi sebagian ke dunia Arab. Negara yang pertama kali di Arab didirikan oleh Nabi Islam ya Madinah. Israel konsisten dengan tanah yang dijanjikan kepada Bani Israel oleh Israel yang mendapatkan pesan daripada orang tuanya Ishak dari kakeknya Ibrahim. Ya tempat yang sekarang dipegang itu, maka namanya negara Israel. Negara bangsanya bangsa Israel, seperti negara Cina. Beda halnya dengan negara Indonesia. Indonesia ini terdiri dari banyak macam, makanya mempersatukannya juga penuh perjuangan, dan persatuan Indonesia hanya bisa ditampilkan oleh orang-orang yang punya toleransi dan damai. Kemudian saudara-saudara, kalau Israel seperti begitu, negara-negara Israel, Saudi, Arab, negaranya berpecah-pecah, dirubah menjadi milik orang. Madinah Al-Munawwarah itu katakanlah sertifikatnya, kemudian belakangan dirubah menjadi Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Jadi kalau kita bandingkan mana yang lebih konsisten dengan ajarannya sampai kepada negara. Jadi di sana di Israel itu ada mabadi' salasa juga. Agama, perjuangan mengembalikan bangsanya ke tanah yang dijanjikan, baru negara. Sedangkan Arab dasarnya Madinah Al-Munawwarah, tengah jalan dirubah menjadi Saudi, Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Nah ini bedanya. Maka kekuatannya jauh lebih kuat yang basisnya pada basis yang telah ditetapkan. Maka tatkala perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Timur Tengah dan Israel, negara Arab itu yang disponsori oleh Presiden Amerika, itu menyatakan bahwa sekarang ini Mitsaq Ibrahim, perjanjian Abraham, memulihkan apa yang seperti dahulu. Jadi ini saudara-saudara yang disampaikan supaya kita menanggapi bahasa-bahasa Israel kah, Yahudi kah, supaya tidak diantem kromo. Yang positif tentunya membedakan as-sayyi'ah dan hasanah. La tastawi sayyi'ah wala al-hasanah. Cuma cara kita idfa billati hiya ahsan. Mari kita tampilkan dengan yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Itulah bentuk persatuannya. Wallahu a'lam bishawab.